Hey, ini aku Hallie, kembali lagi. Jadi, di bagian akhir ceritaku, ketua klubku, Bu Anderson membuat audisi untuk peran utamaku. Dan karena cewek baru ini, Anna, tak bisa terima aturan yang ada. Aku tak begitu khawatir soal itu. Maksudku, peran itu sudah jadi milikku, ya kan? Hanya saja saat aku muncul untuk audisi, Bu Anderson tiba-tiba marah padaku, kemudian memberikan peranku kepada Anna. Aku tak paham bagaimana bisa Bu Anderson memberikan peranku begitu saja. Aku bahkan belum dapat kesempatan bernyanyi. Aku berdiri di sana kebingungan saat salah satu dari para pemula menghampiriku dan berkata, "Kenapa kamu telat sekali? Bu Anderson marah padamu. Dia sudah menunggumu lebih dari 1 jam." Kuperiksa jam. Tidak, aku tak telat. Aku selalu datang audisi lebih awal. Selalu. Aku lari mengejar Bu Anderson berusaha menjelaskan tapi beliau tak memberiku kesempatan bicara. "Hallie, saya sangat kecewa padamu. Kamu ini tak disiplin dan bertanggung jawab dan saya tak mau dengar alasan-alasanmu. Kamu harusnya jadi contoh bagi para anggota baru. Apa penyakit selebriti sudah menjangkitimu? Kamu tak akan bisa melangkah jauh dengan tingkah laku seperti ini, Nona. Dan aku tak percaya Anna benar tentangmu." Dia bergumam kemudian berjalan pergi. Aku sangat tercengang, jadi aku tetap berdiri di sana seperti patung. Akan sangat berguna kalau aku tahu apa yang terjadi. Audisinya berlangsung jam 10:30. Aku yakin itu. Kemudian Kurt lewat. Aku berharap dia akan menjelaskan padaku apa yang terjadi. Tapi sebaliknya dia hanya berkata, "Itu yang kamu dapat karena bergaul dengan cowok bukannya fokus pada karirmu. Anna layak mendapatkan peran itu dibandingkan kamu." Hatiku remuk. Bisa-bisanya sahabatku mengatakan hal buruk seperti itu. Dan bahkan tak memberi waktu untuk mendengarkan aku. Merasa kecewa, aku terduduk di bangku terdekat. Air mata hampir menetes dari mataku saat Eric muncul entah dari mana dan mengatakan, "Hallie, aku mencarimu kemana-mana. Kamu bahkan tak menjawab teleponku. Kamu melewatkan audisinya, kan?" Ku hapus air mataku. "Ya, aku tak mengerti. Audisi hari ini dijadwalkan ulang atau bagaimana? Tak ada satupun yang memberitahuku. Oh, dan HP-ku pasti tertinggal di loker kemarin." Aku memeriksa GPS-nya. Masih ada di sekolah. Eric mengangkat alisnya. "Tunggu, kamu tak bawa HP-mu dan kamu tak tahu kalau pertandingannya diganti ke jam 9. Ku dengar Anna memberitahu Bu Anderson kalau kamu memintanya karena kamu bakal sibuk jam 10:30, bukan begitu? Bu Anderson sudah tidak terkesan karena kamu bahkan tak memberitahunya sendiri." Aku menatapnya bingung dan menjawab, "Apa? Tidak, siapa yang bilang begitu? Aku tak sibuk. Dan kalaupun iya, aku tak mungkin menyuruh orang lain untuk memberitahu Bu Anderson untukku." Eric kemudian menggadang pergelangan tanganku dan berkata, "Ikut denganku." Kami balik ke ruangan di mana pertandingan seharusnya diselenggarakan, dan Anna masih di sana tertawa dengan teman-temannya. Eric menyuruh mereka pergi karena kami perlu bicara secara pribadi dengan Anna. Dia tampak terkejut dengan perilaku Eric, tapi dia menyuruh teman-temannya pergi. Kemudian Eric menatapnya dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu lakukan. Sekarang kamu akan katakan sejujurnya atau menungguku mengungkapnya." Sambil nyengir, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku tak tahu apa yang kamu bicarakan." "Itu aneh, karena penjadwalan ulang adalah idemu dan ternyata Hallie tak sibuk sama sekali. Apalagi HP-nya hilang. Sekarang kamu pasti tak tahu menahu soal itu, kan? Maksudku, ku dengar kamu kemarin bicara dengan teman-temanmu soal menyembunyikan HP seseorang. Kukira kamu sedang melakukan prank pada anak di kelas, tapi semuanya masuk akal." Anna terdiam dan matanya terpaku menatap lantai saat ku tatap dia menunggu jawaban. "Jadi?" Kesabaran Eric mulai habis. Anna menghela nafas kemudian memutar matanya. "Ya sudah, itu aku. Aku hanya menginginkan peran itu, oke? Aku jauh lebih berbakat dibandingkan Hallie." Aku geram, bagaimana bisa dia begitu kejam? Tentunya mendapat peran dengan adil jauh lebih membanggakan ketimbang mendapatkannya dengan cara seperti ini. Aku berusaha tetap tenang saat aku berpaling pada Eric dan berbisik, "Terima kasih atas bantuanmu, Eric, tapi kurasa aku dan Anna perlu ngobrol sebentar." Eric mengangguk lalu memberitahuku dia akan menunggu di luar. Aku berkata, "Kenapa, Anna? Bukannya peluang adil yang kamu inginkan? Kenapa kamu terus menyerangku?" Awalnya dia tak berkata apapun. Dia hanya memainkan gelangnya tapi kemudian dia menjawab, Itu karena kamu selalu jadi sorotan dan yang Kurt lihat hanyalah kamu. Aku ikut swing club karena Kurt. Tapi sungguh membuatku frustasi melihatmu dengannya. Kenapa kamu mendapatkan semuanya, baik Kurt maupun peran utama?" "Kurt?
Tak ada apa-apa di antara kami, Ena. Benar-benar tidak ada. Kami memang bersahabat sejak lama sekali. Itu saja. Ena menghela nafas. Oke, kamu memergokiku. Jadi biarkan aku pergi sekarang. Aku melihatnya pergi karena sudah tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Setelahnya, Ena tak lagi menggangguku. Kurasa dia kira dia akan dapat masalah kalau kuadukan Bu Anderson kebenarannya. Hanya saja aku tak pernah melakukannya. Maksudku terfikir untuk itu, tapi amarahku sudah pudar. Jadi kuputuskan untuk biarkan dia kali ini. Tak bisa dipungkiri, dia anak yang ambisius sepertiku. Hanya saja tindakannya terpicu oleh dorongan yang keliru. Akan kubiarkan kali ini. Dan hanya kali ini. Erik tak paham itu sama sekali. Dia terus memberitahuku kalau itu adalah peranku. Dan seharusnya aku berusaha rebut itu kembali. Tapi nyatanya aku tak inginkan peran itu lagi. Ku bilang padanya aku sudah tahu cara merelakannya dan mengalihkan fokusku ke hal yang lain. Hari pertunjukan tiba, dan aku sedang berada di ruang ganti menyortir kostum saat Ena menghampiriku dan berkata, "Kenapa tak kau adukan Bu Anderson apa yang kulakukan?" Aku menjawab, terbesit olehku soal itu, tapi kuputuskan tidak kulakukan. Jangan salah paham, yang kamu lakukan itu tidak keren. Tapi kuharap kamu belajar dari kesalahanmu. Ku beri kamu kesempatan kali ini. Dia terlihat tersentuh dan berterima kasih padaku. Kami tersenyum satu sama lain dan setuju untuk mulai semua dari awal dan lupakan semua masalah yang lalu. Dan lain kali, kami akan bersaing secara damai dan sportif dengan kemampuan kami yang sesungguhnya. Setelah itu kami berteman. Kami mulai pergi keluar bersama. Erik juga, dan Kurt di beberapa kesempatan. Aku selalu berusaha memaksanya ikut dengan kami. Kurasa dia dan Ena akan menjadi pasangan serasi. Tapi dia selalu terlihat seperti ada sesuatu di pikirannya. Oh ya, konser hari jadi Swing Club sebentar lagi. Dan kami semua tahu kalau ini merupakan pertunjukan terbesar tahun ini. Semua orang akan ada di sana, termasuk para profesional. Para pemula sudah berada di Swing Club lebih dari 3 bulan, jadi semua bisa mencoba dapatkan peran utama. Semua orang ingin melakukan pertunjukan solo untuk pembukaan dan penutupan. Aku mencoba untuk posisi solo untuk penutupan, dan tentu saja, begitupun Ena. Hanya saja kali ini kami berlatih bersama dan bersaing secara sehat. Erik dan aku bahkan mempersiapkan duet. Anak-anak lainnya terus beritahu kalau suara kami saling melengkapi. Ternyata mereka benar. Ditambah lagi, aku suka bernyanyi dengan Erik. Karena itu artinya aku punya alasan untuk nongkrong dengannya lebih sering dari biasanya. Setelah latihan, kami akan beli burger, pergi ke taman, atau pergi nonton film. Berada bersamanya membuatku banyak tersenyum sampai wajahku ngilu. Tapi aku tak tahu, kami cuma teman ya kan? Jadi peran-peran untuk konser dipilih melalui casting, di mana semua orang di klub akan voting untuk penampil favorit mereka. Kerumunan massa terbentuk di depan papan informasi dan sedang menunggu dengan penuh antisipasi Bu Anderson datang menempelkan hasilnya. Ku terobos kerumunan itu dan membaca hasilnya. Ya Tuhan, aku berhasil! Ku dapatkan posisi solo di penutupan. Aku juga pastikan duet dengan Erik. Erik juga memenangkan posisi solo pembuka, yang membuatku sangat senang karena dia sungguh pantas mendapatkannya. Ena agak kecewa tentu saja, tapi dia tampak benar-benar bahagia untukku, karena dia masih dapatkan posisi duet yang tergabung dalam penampilan grup lainnya. Dia berlari dan memelukku dan Erik untuk merayakan. Kemudian Kurt tiba-tiba dengan kasar menyambar ransel miliknya, lalu menariknya hingga menyebabkan Erik terjatuh ke tanah. Lalu dia hanya melewatinya dan bergegas pergi. Ada apa dengannya? Itu sangat tak baik. Ku kejar dia dan meminta penjelasan apa sih masalahnya. Kurt, kamu ada masalah apa? Aku tahu kamu sedih sekali karena tak mendapat tempat. Aku turut prihatin. Tapi paling tidak jangan kasar. Terutama di depan seluruh klub. Dia berbalik berteriak padaku. Yah, memangnya kenapa? Mudah buatmu mengatakan itu. Kamu dapatkan yang kamu inginkan kan? Bukan itu maksudku, tapi ayolah, ini persaingan yang adil. Semua orang melakukan voting, kamu tak bisa salahkan. Yah, benar. Sekarang coba pikir, aku bertaruh. Pasti kamu voting untuk pangeranmu si Erik, bukan aku. Tak mungkin aku bisa bersaing melawannya kan, Haley? Aku hanya menggelengkan kepala dan berlalu pergi. Ini sungguh tak masuk akal. Sejak kapan dia jadi sangat kekanak-kanakan dan keras kepala? Siapa dia berani membentakku? Aku bahkan tak lakukan apa-apa. Aku kembali ke papan dan semua orang membahas rencana pergi makan malam untuk merayakan. Tapi aku sedang tak berminat. Jadi ku buat alasan dan pergi duluan. Erik pasti mengetahuinya dan menawarkan untuk mengantar aku pulang.
Di dalam mobil, kukatakan padanya aku minta maaf atas perilaku Kurt sebelumnya. Erik tak permasalahkan itu, lalu menghiburku, berusaha menenangkan aku dan membicarakan hal lain agar aku bisa melupakannya. Kemudian dia membawaku ke panggung outdoor yang ada di taman. Kami duduk di sana di atap mobilnya dan dia cerita padaku tentang bagaimana dia pernah melihat artis jalanan di panggung ini saat masih kecil yang memberinya inspirasi untuk menjadi dirinya hari ini. Tiap kali dia merasa ragu tentang mimpinya atau gugup sebelum pertunjukan, dia akan datang ke sini untuk tenangkan pikiran. Dia benar, tempat ini sangat menyenangkan dengan hembusan angin sepoi dan pemandangan indahnya. Aku merasa sangat damai sekarang. Aku tak yakin apa karena tempat ajaib ini ataukah karena aku bersama dengan Erik. Cukup aneh untuk diakui, tapi aku selalu merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Kami bisa ngobrol tentang apa saja dari senja hingga subuh. Kemudian tiba-tiba ada keheningan yang canggung. Dia memanggil namaku tapi kepalanya berpaling dariku. Haley?